Sahabat kece, ganda putra Indonesia meraih gelar juara di 3 dari 4 turnamen awal BWF World Tour 2023. Pelatih ganda putra Indonesia, Heri Iman Pierngadi, memberikan pandangannya. Dikutip dari CNN Indonesia, turnamen Malaysia Open Super 1000 dimenangkan oleh Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, sedangkan pasangan Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin sukses menyabet gelar di Indonesia Masters dan Thailand Masters 2023. Hanya turnamen India Open Super 750 saja yang lepas dari cengkraman. Torehan 3 gelar juara di awal musim menjadi sebuah pertanda baik. Bagaimana Heri IP menilai capaian ganda putra di awal tahun? Berikut wawancara CNNindonesia.com dengan Heri IP seusai final Thailand Masters 2023. Bagaimana evaluasi Leo Daniel usai juara Thailand Masters? Ya, walaupun memang mereka kondisinya menurun setelah final Indonesia Masters, bahkan di babak pertama Thailand Masters tidak gampang buat mereka. Namun motivasi mereka tinggi, keinginan menangnya tinggi, kuat, dan yakin bisa. Mereka bisa mengalahkan rasa capek, letih, dan kondisi cedera Daniel. Pemain muda ini nilai plusnya di situ. Kedua, dengan kondisi tidak prima, cara main mereka berbeda dengan saat tampil di Indonesia Masters. Mereka main lebih tenang. Di Thailand Masters, lebih banyak penempatan bola, bisa lebih mengatur. Sementara kemarin di Indonesia Masters, mereka mainnya full attack, menyerang semua. Tadi sudah mulai mengatur, hemat tenaga, sekarang mereka bisa main dengan 2 pola berbeda. Dari latihan tentu mereka sudah punya pola seperti itu, tergantung situasi dan kondisi. Di Indonesia, tenaga mereka masih fresh karena walaupun main di India sebelumnya, tetapi mereka kalah di babak pertama. Sedangkan di Thailand mereka main dari hari pertama sampai final. Otomatis, tenaga dan fisik menurun. Kami punya beberapa pola, tergantung kondisi lapangan dan kondisi badan. Ibaratnya, tipe mainnya Leo Daniel tadi itu kayak Ahsan Hendra. Lantas adakah pengaruh juara Indonesia Masters terhadap penampilan Leo Daniel di Thailand Masters? Ya, banyak pengaruhnya, terutama dalam hal keyakinan, kepercayaan diri. Mereka lebih tenang dan tidak panik walaupun dalam kondisi ketinggalan. Mereka tetap terlihat mantap dan tenang. Itu yang kelihatan banget dari kacamata saya setelah mereka juara di Indonesia lalu main di Thailand. Sebelum juara di Indonesia dan Thailand, Leo Daniel kalah di 2 babak awal di Malaysia Open dan India Open. Apa perbedaan yang terjadi setelah itu? Saya menyoroti terutama kekalahan di Malaysia karena mereka kalah dari Kim Astrup Anderskarup Rasmussen. Saat itu saya sedikit agak keras ngomongnya. Bukan marah, tetapi kasih penekanan lebih. Saya ingin supaya mereka lebih tenang, lebih fokus, lebih berani. Di Malaysia itu mereka kalah dan permainan mereka tidak keluar sama sekali. Jadi kalah tidak wajar karena tidak keluar penampilannya, baik defense maupun serangan. Setelah itu ke India, kalahnya sama Kevin Gideon lewat rubber game. Mereka kalah pengalaman, kalah jam terbang. Next, Leo Daniel sudah jadi pasangan sejak junior. Apa tantangannya bagi mereka? Mereka sama-sama harus menerima kelebihan dan kekurangan. Terutama, harus terima kekurangan pasangan masing-masing. Tidak bisa menyalahkan partner, karena partner tentu tidak mau main jelek. Ketika partner main jelek, mereka harus dukung, harus support, jangan malah bikin down partnernya. Itu butuh waktu lama dan tidak sebentar untuk ngomong itu. Karena dari waktu junior, mereka menang terus, juara, begitu masuk senior ketekan, kalah. Nah, problemnya di situ. Karena proses adaptasinya dari junior ke senior butuh waktu. Waktu junior sering juara, tentu waktu masuk senior dikebukin, kalah sama pemain-pemain senior dulu. Proses dulu. Waktu main, terus sering-sering kalah, problem bisa datang dari situ. Mereka butuh tenaga, pola main berbeda, itu yang harus dikasih tahu. Diingatkan terus, supaya mereka berdua bisa menerima. Ternyata kelihatan, setelah mereka juara Singapura, mereka sudah saling sama-sama percaya, yakin bahwa ini pasangan saya. Benarkah saat juara di Thailand kemarin, Daniel kakinya bengkak dan Leo batuk? Iya, Daniel tidak bisa lompat terus-terusan. Kalau lompat, begitu mendarat kakinya sakit. Kalau lompat kiri kanan tidak berasa. Cuma kalau lompat ke atas, saat mendarat berasa. Leo batuk dari Indonesia Open, batuk, flu berat. Setelah selesai semifinal, dia agak muntah sedikit, ada dahaknya. Mereka bisa mengatasi, itu nilai plusnya. Dengan kondisi sakit, tetap jalan, tidak ada masalah.
Iya, ganda putra Indonesia bisa juara di 3 dari 4 turnamen awal di 2023. Ini awal yang baik, awal yang bagus. Tetapi jangan cepat puas. Masih banyak turnamen, bulan depan ada All England, lalu ada turnamen yang lebih penting juga. Kami harus lebih bersiap, perjalanan masih panjang. Kami harus bisa meningkatkan kemampuan, lebih waspada, jangan lengah, baik pemain maupun pelatih. Selanjutnya pantauan terhadap kondisi Yeremia Rambitan di 3 turnamen awal setelah kembali dari cedera. Ya, masih belum 100% pulih. Belum 100% pulih. Gerakan-gerakan masih ragu-ragu di beberapa posisi, belum secepat dulu. Itu yang saya lihat kemarin di Thailand. Gerakannya belum luas, belum bebas. Masih ada sedikit ketahan, masih ada ragu-ragu, jadi kecepatannya agak menurun. Kalau menurut saya dari pikirannya masih trauma, masih belum luas, dia masih butuh proses, butuh waktu. Karena mereka juga baru main di 3 turnamen. Lantas bagaimana untuk Bagas Fikri yang akhirnya bisa sampai semifinal turnamen setelah lebih sering kalah di 2 babak awal di paruh akhir tahun lalu? Ya, kepercayaan diri mereka belum balik seperti dulu. Soal percaya diri dan keyakinan sama kemampuan mereka sendiri masih ragu-ragu. Kadang bisa menunjukkan hal itu, kadang tidak. Kayak kemarin, di posisi 18 sama, servisnya nyangkut. Saya bilang ke mereka, tidak boleh melakukan kesalahan tak perlu di poin-poin akhir. Kalau poin-poin awal, tidak masalah. Kalau poin akhir, kan kritis jadinya. Yang dibutuhkan Bagas Fikri itu kepercayaan dirinya. Ditingkatkan lagi. Dari non-teknis, soal pikiran dan mental. Tetapi dari segi teknik pun harus lebih banyak ditingkatkan. Masih banyak PR. Main tidak boleh hanya dengan satu pola. Kemudian tanggapan soal Fajar Rian di awal tahun ini. Penampilan mereka termasuk paling konsisten cara mainnya. Cuma memang karena kondisi fisik, tenaga habis. Di India kalah, memang waktu di semifinal mereka bilang habis tenaganya. Di India bolanya memang berat. Sedangkan di Indonesia memang sudah maksimal, cuma kurang rezeki saja. Penampilan mereka masih konsisten, tinggal dijaga kondisi fisiknya. Saat ini Ahsan Hendra lebih banyak bermain safe dan mereka harus pintar-pintar mengatur irama. Bagaimana kondisi Kevin Marcus setelah Marcus sempat cedera di Indonesia Masters? Kalau kondisi Gideon saya belum ketemu lagi, belum ngobrol karena saya langsung ke Thailand. Dia memang agak ketarik. Sejauh mana saya belum tanya detail ke Gideon. Tetapi saya sudah WhatsApp, dia sudah membaik. Saat itu dia takut kejadiannya seperti di Bali, karena waktu di Bali termasuk parah. Kemarin rasa sakitnya sudah ada, karena itu saya bilang dicoba dulu, kalau memang tidak bisa ya sudah. Karena nantinya kedepannya bakal lebih sulit kalau dipaksa. Kalau buat All England menurut saya aman, dengan waktu yang panjang. Persiapan 1 bulan kira-kira, menurut saya cukup untuk recovery Gideon. Dari segi main, Kevin Gideon sebenarnya main normal semua. Secara teknik bermain masih sama, namun harus diakui, kecepatannya ada penurunan. Menuju All England dengan persiapan yang lebih lama, lebih panjang, lebih baik, semoga bisa mendekati seperti dulu. Lantas lawan-lawan yang patut diwaspadai di nomor ganda putra saat ini, siapa saja? Kalau sekarang ada 2 ganda di Cina ya, Liu Yuchen, Au Xuanyi, dan Wang Chang, Liang Weikeng. Terus ada Ren Kiradi dan Seti dari India, ganda Malaysia, Aronsha Sohoyik, dan Ong Yosin dan Theo Ye. Jepang sama Taiwan. Mungkin situasi ini masih bisa kita atasi karena kita banyak pasangan. Ada 6 pasangan, asal jangan ketemu di awal.